Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah mampir di channel ini dengan subscribe, komen, dan like. Terima kasih untuk semuanya. Dan sebelumnya saya melanjutkan kisah-kisah horor, kisah misteri. Saya menyapa kalian dan berdoa semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita yang ingin saya sampaikan kali ini, cerita ini datang dari salah satu praktisi yang menceritakan kisah santet yang pernah ditanganinya. Kejadian ini di tahun 2004 silam, saat salah satu keluarga, sebut saja namanya Mas Tony. Mas Tony mengalami hal-hal yang benar-benar di luar dugaannya. Kalau apa yang dialami bapaknya yang setiap bulan mondar-mandir ke rumah sakit, yang dari pihak rumah sakit menyatakan kalau bapaknya itu sakitnya karena kecapean, sakitnya karena masuk angin dan sebagainya. Tapi kenapa mondar-mandirnya bapaknya ke rumah sakit ini tidak kunjung sembuh? Kalaupun memang benar itu hanya kecapean, tapi kenapa setiap bulan? Dan yang paling mengerikan itu setiap malamnya itu selalu komat kamit seperti mengigau. Dan yang membuat Tony ini merasa aneh lagi, kalau lagi kumat bapaknya itu wajahnya itu seperti membengkak kemerah-merahan, dan di tidurnya itu pun mengigau-ngigau tentang hal-hal yang aneh. Hal-hal yang aneh ini ya tentang hal-hal gaib. Dia menunjuk ke atap rumahnya, kalau di situ ada sosok gaib seperti pocong, seperti genderuwo. Itu benar-benar nyata diungkapkan oleh bapaknya yang diceritakan ke Tony. Setelah kurun waktu hampir 1 tahun, Tony yang berusaha dengan ibunya dan adik-adiknya merawat bapaknya mondar-mandir ke rumah sakit tapi tidak kunjung sembuh juga. Tony dan ibunya itu berinisiatif untuk pindah rumah dari tempat tinggal yang ditinggali saat itu, yaitu di wilayah Jawa Tengah. Dia pindah ke rumah orang tuanya yang ada di Jawa Timur. Nah, setelah di rumah neneknya yang di Jawa Timur ini, keadaan bapaknya Tony kurang lebihnya selama 1 tahun pindah di sana dan mencari pekerjaan di sana, itu keadaannya itu membaik. Tapi rasa kangen Tony, bapaknya, adik-adiknya, satu keluarga ini, rumah yang sudah lama tidak ditinggali, keluarganya Tony memilih untuk balik lagi ke wilayah Jawa Tengah. Nah, setelah hampir 1 tahun rumah itu hanya dilihat, dibersihkan, dan mereka kembali lagi ke Jawa Timur. 1 tahun itu persis tidak ditinggali, hanya dikunjungi untuk dibersihkan saja. Keadaan yang sudah membaik, orang tuanya Tony, akhirnya mereka balik lagi ke wilayah Jawa Tengah. Nah, saat kembali ke rumah yang awal, apa yang dialami bapaknya itu kambuh lagi. Keadaan bapaknya Tony setelah hampir 2 bulan tinggal di rumah lamanya, di rumah yang dihuni, di rumah yang di Jawa Tengah, yang ada di rumah yang sudah lama ditinggali di wilayah Jawa Tengah, Tony dan keluarganya selama 2 bulan baru pindah dari Jawa Timur. Orang tuanya ini mengalami sakit-sakitan, dan sakitnya itu benar-benar sangat aneh. Sampai satu ketika Tony menceritakan kalau yang dialami oleh bapaknya itu ke salah satu praktisi, yaitu tetangganya sendiri, yaitu tetangga Tony, kenalan dari bapaknya sendiri. Tony menceritakan saat praktisi itu berkunjung. Nah, apa yang dialami oleh bapaknya selama kurun waktu hampir 2 tahun
1 tahun mengidap penyakit yang aneh, 1 tahun sembuh tapi kumat lagi beberapa bulan. Ini Tony baru cerita ke praktisi. Nah, praktisi ini menjelaskan kalau yang dialami oleh bapaknya Tony itu bukan sakit yang biasa, tapi ini pengaruh-pengaruh gaib yang sengaja dikirimkan oleh seseorang yang ingin bapakmu itu terkuras hartanya. Maksudnya gimana? Tanya Tony ke praktisi. Nah, praktisi ini menjawab, kalau yang menyebabkan bapakmu sakit-sakitan ya agar dia tidak mengurus pekerjaannya. Dan itu akan membuat apa yang sudah dimiliki itu akan hancur. Dan waktu itu praktisi itu juga mendengarkan apa cerita Tony. Benar Pak Kiai, hampir 2 tahun ini perekonomian keluarga kami semenjak bapak sakit-sakitan dan mondar-mandir setiap bulannya itu benar-benar menguras ekonomi harta kita. Banyak aset-aset yang sudah dijual. Dan karena keadaan itu, kami dan sekeluarga itu pun sempat pindah ke rumah nenek. Karena keadaan ini sudah membaik, kami balik lagi ke sini. Tapi kenyataannya seperti ini lagi Pak Ustadz. Itu apa penyebabnya Pak Ustadz? Apakah ada orang yang tidak suka dengan Bapak? Praktisi mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tony. Nah, praktisi ini menjelaskan ke Tony dan sekeluarganya kalau sakit yang dialami oleh bapaknya itu memang benar-benar ada orang yang tidak suka. Tapi wallahualam, karena praktisi menyarankan ke keluarganya Tony, ke ibunya, ke bapaknya, ya agar apa yang sudah membuat bapaknya sakit, semoga Allah mengizinkan agar pengaruh gaib yang ada di rumah ini bisa keluar dan bisa pergi, terutama yang ada di tubuh bapak kamu. Mulai saat itulah praktis itu akhirnya membenahi apa yang menjadi keluhan keluarganya Tony. Pertama kalinya Pak Ustadz atau praktisi yang sebagai narasumber, praktisi ini meminta agar seluruh keluarganya, yaitu ibunya Tony dan juga adik-adiknya, ikut mengaji di rumah Tony untuk mendoakan bapaknya agar apa yang ada di dalam tubuhnya bapaknya itu bisa keluar. Dan yang dilakukan praktisi ini dari jam 8 malam itu sampai jam 2 dini hari. Nah, kejadian-kejadian aneh di dalam rumah saat rumah itu didoakan lewat alunan-alunan ayat suci, rumah yang dihuni oleh Tony sekeluarga itu benar-benar suasananya sangat menyeramkan. Bapaknya yang sedang kumat sakit-sakitan tiba-tiba ngomong, tiba-tiba seperti menantang sama praktisi, "Hei kamu siapa? Kamu kesini mau apa?" Ditantang sama sosok yang ada di dalam tubuhnya bapaknya Tony. Tapi apa yang dilakukan oleh praktisi termasuk keluarganya tetap melantunkan ayat suci Al-Quran, ini yang membuat sosok di dalam tubuh itu merasa tidak kuat dan kepanasan, seperti ada pengaruh positif yang membuat pengaruh negatif di dalam tubuh bapaknya Tony itu seakan-akan tidak kuasa dia singgah di tubuh bapaknya Tony. Nah, sampai jam 2 dini hari rumah yang tadinya tenang, angin yang sejuk itu berubah menjadi hawa yang sangat panas, seperti akan ada hujan angin ribut. Suara-suara aneh dari benda-benda berjatuhan seperti pohon tumbang itu sempat membuat keluarganya Tony itu ketakutan. Ada apa Pak Ustadz? Ada apa Pak Ustadz? Tenang Bu, tenang Tony. Teruskan saja kalian membaca ayat suci Al-Quran. Apa yang saya ajarkan terus saja baca. Nah, sampai jam 2 itu selesai, tubuh bapaknya Pak Tony yang sudah kerasukan karena sudah terlepas, dia bisa tidur dengan tenang. Nah, Pak Ustadz itu pamitan. Di keesokan harinya, praktis ini didatangi lagi keluarganya Tony dan ibunya. Sewaktu mereka datang itu menceritakan kalau kondisi bapaknya itu sudah membaik, tapi ibunya menceritakan ke praktisi kalau dia juga mengalami hal-hal yang aneh. Sewaktu bapaknya ini tidur pulas, dia melihat
Di dalam kamar itu seperti ada bayangan-bayangan hitam. Ini yang membuat ibunya Tony itu datang ke praktisi dan meminta agar rumah yang ditinggali oleh keluarganya, ibunya Tony dan bapaknya termasuk adik-adiknya, agar rumah itu benar-benar dinetralkan. Nah, setelah dari keluarganya Tony ini menjelaskan, nah saat malam harinya praktisi ini mengunjungi keluarganya Tony. Saat itu betapa kagetnya praktisi melihat ibunya Tony itu seperti orang kesurupan, dan kesurupannya ini benar-benar membuat Tony dan bapaknya yang belum pulih sepenuhnya itu merasa sangat khawatir. Nah, waktu Tony yang hendak ke praktisi ini berpapasan dengan praktisi tadi. Nah, niat Tony yang mau memanggil praktisi karena praktisi sudah ada, ini langsung mencoba menangani apa yang ada di dalam tubuhnya ibunya Tony. Ternyata sosok gaib yang masuk ke tubuhnya ibu Tony itu tidak lain adalah sosok yang kemarin sempat dikalahkan oleh Pak Ustadz, oleh praktisi yang di dalam tubuhnya bapaknya Tony. Nah, ini benar-benar membuat Tony itu semakin kaget. Siapa sih Pak Ustadz sosok ini? Dan apa maksud sosok ini menyerang ibu dan bapak saya? Nah, saat praktisi ini mencoba mediumisasi, mencoba menerawang apa yang ada di dalam tubuh ibunya Tony, itu praktisi menjelaskan ke Tony dan bapaknya kalau sosok ini wajahnya itu wajah manusia, dan dijelaskan kalau ciri-cirinya seperti ini itu dan sebagainya. Nah, dari ciri-ciri itu ternyata sosok gaib yang menyerupai wajah manusia itu adalah adik dari bapaknya Tony. Jadi masalah utama sosok gaib yang dikirimkan oleh adiknya Tony ini tujuan utamanya adalah ingin menghancurkan usaha yang dikelola oleh bapaknya Tony. Karena masalah pekerjaan bapaknya Tony itu lebih dipilih di bagian pekerjaan daripada adiknya, dan ternyata irinya itu yang membuat masalah sampai beberapa tahun. Kondisi bapaknya itu mengalami gangguan-gangguan gaib, sakit yang aneh-aneh. Ternyata semua itu adalah ulah adiknya bapaknya Tony sendiri. Dan ibunya juga mengalami hal yang mengerikan, yaitu dengan kesurupan, seperti tidak lagi mengenal Tony, bapaknya termasuk anak-anaknya. Ini membuat khawatir Tony, sampai Tony meminta sang praktisi, tenang, sampai Tony meminta sama praktisi, dijawab sama praktisi, sabar, tenang, kalian harus bersabar, berikhtiar, yakinkanlah bahwa apa yang ada di dalam tubuh ibu kamu insya Allah bisa terkendalikan. Yang penting kalian berdoa dan yakin semoga Allah mengizinkan apa yang mempengaruhi ibu kamu saat ini bisa keluar dari tubuh ibu kamu. Iya Pak Kiai, dijawab sama Tony. Nah, praktisi setelah meminta Tony sekeluarga untuk ikut membaca zikir, Pak Ustadz ini, praktisi ini mencoba meruqyah dan melawan sosok gaib yang ada di tubuh ibunya Tony. Hampir 1 jam perkelahian gaib yang membuat suasana rumah yang kemarin juga mengerikan, yang di hari kedua itu justru lebih mengerikan lagi. Suasana rumah yang tadinya tidak ada angin, tiba-tiba seperti angin ribut mengelilingi ruangan kamar, mengelilingi sekeliling rumahnya Tony. Dan suara-suara aneh itu benar-benar bermunculan di rumah Tony. Dan ini semakin membuat Tony, adik-adiknya termasuk bapaknya semakin khawatir. Tapi Pak Kiai mencoba menenangkan. Sudah, kalian tenang, yakinkan itu bukan apa-apa. Itu hanyalah akibat atau dampak sosok gaib yang ingin keluar, mencoba mengganggu konsentrasi kalian yang saat ini sedang zikir, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 1 jam praktisi ini meruqyah, dan alhamdulillah sosok gaib yang wajahnya itu adalah adik bapaknya itu bisa keluar. Nah, setelah kondisi ibunya Tony ini tersadar,
yang hampir setengah jam dia jatuh pingsan karena mungkin tubuhnya yang dihuni atau dihinggapi sosok gaib ini, tubuhnya menjadi lemas. Ibunya Tony hampir pingsan itu hampir setengah jam. Tapi rasa tenang dan yakinnya praktisi mencoba menenangkan keluarganya kalau ibumu itu tidak apa-apa. Nah, setelah setengah jam tersadar, akhirnya praktisi ini menjelaskan kalau datang lagi sosok gaib yang menyerupai adik bapak kamu. Dan praktis ini berpesan setelah ibunya Tony tersadar agar semuanya tetap istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu, melakukan zikir, membaca tasbih dan sebagainya agar terhindar dari godaan dan juga gangguan-gangguan sihir ataupun santet. Nah, setelah semuanya dijelaskan, ditenangkan oleh praktisi ini pamitan sama keluarganya Tony. Nah, selang beberapa bulan kemudian keluarga Tony ini datang lagi menceritakan ternyata sosok di balik pelaku santet yaitu adik bapaknya mengalami hal serupa yang membuat Tony beranggapan ke praktisi menceritakan kalau pelaku itu seperti mengalami kejadian serupa. Yang ditanyakan Tony sama praktisi ini menjawab, mungkin Allah mengizinkan, mungkin apa yang sudah dituai atau ditanam oleh pelaku itu dituai oleh sendirinya. Jadi seperti karma ataupun asap, wallahu a'lam. Tapi setidaknya praktisi ini menjelaskan kalau dia tidak pernah mengembalikan santet ataupun sihir yang dilakukan untuk menyerang keluarganya Tony. Tapi kenyataan yang diceritakan Tony sekeluarga, pelaku yaitu adik bapaknya Tony itu mengalami sakit-sakitan yang serupa. Tiap bulan ke rumah sakit sampai setengah tahun lamanya. Keadaan itu sangat morat-marit dan memprihatinkan. Usahanya hancur, kondisi tubuhnya sakit-sakitan, dan yang lebih mengenaskan lagi, sakit yang dialami adik bapaknya itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Dan orang-orang yang dipanggil ke adik bapaknya yang kata Tony menurut keluarganya ada dukun, ada kiai, tapi tidak bisa menyembuhkan dan mengeluarkan pengaruh santet yang dulu dikirimkan ke keluarganya Tony. Sampai 1 tahun di saat Idul Fitri keluarganya Tony berkunjung ke praktisi, dia menceritakan lagi kalau orang yang pernah menyantet keluarganya itu sudah meninggal dunia. Dan kondisi meninggalnya itu pun juga sangat mengenaskan. Tubuhnya seperti berbau amis, mulutnya terlihat seperti orang yang stroke. Itu saat keluarganya Tony ini melayat. Nah, dari keluarganya Tony yang diceritakan ke praktisi ini, kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya bahwa segala sesuatu baik dan buruknya itu akan kembali pada si pengirim atau diri kita sendiri. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang ingin mencelakai orang. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari orang-orang yang ingin menzalimi kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.